Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Benar, ini dengan Ibu Sri, alamat Balai Rejo Watuagung, tempat tanggal lahir Wonogiri 18 Mei 1987. Ya, betul. Perkenalkan, saya dengan perawat Rina yang bertugas pada shift pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang diet klien pasien dengan eklamsi atau preeklamsi. Tujuan dari pendidikan kesehatan ini agar Ibu mengetahui prinsip diet preeklamsi. Untuk kontrak waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik Ibu, sebelumnya Ibu bisa menyebutkan identitas Ibu terlebih dahulu? Bisa. Saya nama Ibu Sri, alamat Balai Rejo Watuagung, tempat tanggal lahir Wonogiri 18 Mei 1987. Ya. Nah, Ibu ini kan sedang hamil nggih, Bu? Oke. Nah, biasanya Ibu itu sering mengeluhkan apa sih, Bu? Pusing. Pusing. Oh, nggih, pusing. Nah, selama Ibu hamil ini, Ibu ini biasanya mengonsumsi apa, Bu? Garam. Garam. Ibu sering memakai garam yang berlebih nggih, Bu? Ya. Padahal sebelumnya Ibu udah memiliki riwayat hipertensi nggih, Bu? Oke. Tuh, nah, karena Ibu sebelumnya sudah memiliki riwayat hipertensi dan Ibu sering mengeluhkan pusing, di sini kan saya melakukan pendidikan kesehatan tentang diet klien dengan eklamsi. Tujuannya ini agar Ibu fokus pada diet eklamsinya. Nah, kita langsung masuk ke materi nggih, Bu. Oke. Nah, apa sih, Bu, preeklamsi itu? Preeklamsi merupakan gangguan kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan kandungan protein yang tinggi dalam urin. Sementara eklamsi adalah kelainan akut pada ibu hamil persalinan atau masa nifas yang ditandai dengan timbulnya kejang atau koma, di mana sebelumnya sudah menunjukkan gejala-gejala preeklamsi seperti hipertensi, edema, proteinuri. Nah, prinsip dietnya yang pertama energi dan semua gizi cukup. Dalam keadaan berat, makanan diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pasien menerima makanan. Dalam kurung 300 kilokalori (kcal). Kedua, garam diberikan rendah sesuai dengan berat ringannya retensi garam atau air. Untuk protein 1,5 gram per kilo berat badan. Untuk lemak sedang. Untuk vitaminnya cukup vitamin C dan B6 diberikan sedikit lebih tinggi. Untuk mineral cukup terutama kalsium dan kalium. Selanjutnya bentuk makanan disesuaikan. Cairan diberikan 200 ml sehari. Nah, macam-macam diet dan indikasi pemberiannya. Diet preeklamsi 1 diberikan pada pasien preeklamsi berat. Makan berbentuk saring atau lunak dan diberikan sebagai diet rendah garam. Satu, makanan ini cukup energi dan zat gizi lainnya. Yang kedua, diet preeklamsi tingkat 2 diberikan kepada preeklamsi yang penyakitnya tidak begitu berat. Makanan ini berbentuk saring atau lunak dan diberikan sebagai diet rendah garam. Makanan ini mengandung cukup garam dan zat gizi lainnya. Yang terakhir, diet preeklamsi 3 diberikan pada pasien preeklamsi ringan. Makanan ini mengandung protein tinggi dan garam rendah. Diberikan dalam bentuk lunak atau biasa. Makanan ini cukup semua zat gizi. Jumlah energi harus disesuaikan dengan kenaikan berat badan yang boleh lebih dari 1 kilo tiap bulan. Nah, untuk makanan yang dikonsumsi ini, yang pertama makanan tinggi kalium seperti alpukat, pisang, bayam, ikan, salmon. Untuk makanan kayak antioksidan ini dianjurkan. Beberapa makanan yang kaya antioksidan adalah brokoli, bayam, kacang-kacangan, wortel, serta kentang. Dan suplemen yang dianjurkan. Nah, untuk makanan yang tidak boleh konsumsi ini ada 2. Yang pertama, makanan terlalu asin. Kedua, protein. Protein ini dibatasi. Preeklamsi bisa meningkatkan kadar protein di urin, sehingga penting mengontrol asupan protein, yaitu 15-20% dari seluruh total asupan kalori Anda. Seperti itu, Ibu.
Nah, ini tadi kan materi yang telah saya sampaikan. Apakah Ibu sudah jelas? Sudah. Sudah nggih, Bu? Nggih. Adakah yang ingin ditanyakan? Cukup. Cukup nggih, tidak ada yang ditanyakan. Kalau begitu saya yang bertanya nggih, Bu. Nggih. Tadi kan saya kan menjelaskan makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi Nggih. untuk orang dengan preeklamsia. Nah, Ibu bisa berikan contoh dari makanan yang dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi itu, Ibu? Makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi yaitu makanan yang boleh dikonsumsi tinggi kalium, makanan kaya akan antioksidan dan suplemen. Makanan yang tidak boleh dikonsumsi, makanan yang terlalu asin, untuk protein ini dibatasi. Baik, Ibu, saya rasa Ibu sudah cukup jelas nggih untuk materi yang saya sampaikan. Ya. Nah, materi sudah selesai saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa mencari saya. Saya izin berpamitan, ya, Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.